Aku buat mertua dan iparku syok setelah tahu aku wanita yang selalu mereka hina adalah direktur utama perumahan tempat mereka tinggal. Sebelum lanjut ke ceritanya, seperti biasa, jangan lupa absen dari daerah mana saja bunda-bunda semuanya, agar tali silaturahmi kita makin erat. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya makin lancar. Pagi hari di perumahan Gria Indah terasa tenang, seperti selalu. Embun masih menempel di daun-daun palem di taman depan rumah kami. Cahaya matahari yang hangat mulai menembus jendela ruang keluarga, menerangi tumpukan majalah arsitektur dan desain interior di meja kopi. Di mata sebagian besar orang, terutama di mata Ibu Ratna dan Sita, mertua dan iparku, inilah pemandangan utama hidupku. Hani, si ibu rumah tangga yang berbahagia, menikmati pagi di rumah mewahnya, tak perlu berdesak-desakan di jalan, tak perlu pusing memikirkan target kantor atau omelan atasan. Aku menyeruput teh hangat, pandanganku menerawang keluar jendela. Pikiranku tidak kosong. Jauh dari kosong. Di balik ketenangan pagi ini, di balik citra istri rumahan yang santai, ada mesin yang berputar kencang di kepalaku. Daftar rapat hari ini, anggaran kuartal depan, laporan keamanan dari tim patroli malam, keluhan minor dari beberapa warga tentang taman bermain yang becek, semuanya mengantre rapi di benakku. Suara langkah kaki dari arah kamar membuatku menoleh. Bima muncul, kemeja kerjanya sudah rapi, dasinya masih belum terpasang sempurna. Senyumnya yang hangat selalu berhasil meluluhkan sedikit beban di dadaku. "Pagi, sayang," sapanya, berjalan menghampiriku dan mengecup keningku lembut. "Pagi juga," balasku. Aku mengambil dasinya dan membantunya memasang, gerakan yang sudah hafal di luar kepala. "Ada jadwal padat hari ini?" "Lumayan. Ada tender baru di luar kota," jawabnya sambil melonggarkan sedikit ikatan dasi. "Kamu sendiri? Sibuk mengelola rumah tangga hari ini?" Dia menambahkan embel-embel terakhir dengan nada geli, sebuah kode di antara kami. Mengelola rumah tangga adalah istilah halus yang kami gunakan untuk merujuk pada pekerjaanku di mata mertuaku. Pekerjaan yang, menurut mereka, seharusnya menjadi satu-satunya fokus hidupku. Aku tertawa kecil. "Ya, sangat sibuk. Meeting dengan departemen kebersihan, asisten rumah tangga, manajemen logistik dapur, dan mungkin sedikit peninjauan lapangan di taman belakang." Bima tersenyum, matanya menunjukkan pemahaman dan dukungan penuh. Dia tahu persis betapa sibuknya peninjauan lapangan sesungguhnya yang kulakukan di perumahan ini, seringkali diam-diam, mengamati dari kejauhan atau menyamar sebagai warga biasa yang sedang berjalan-jalan. Dia tahu bahwa tumpukan majalah di meja kopi itu bukan hanya bacaan santai, tapi juga sumber inspirasi untuk pengembangan fase berikutnya dari perumahan ini. Dia tahu bahwa mengelola rumah tangga, bagiku hanyalah satu dari sekian banyak peran yang kumainkan, peran yang paling terlihat oleh keluarganya. "Hati-hati ya di jalan," kataku setelah dasinya terpasang. "Pasti. Kamu juga. Jangan lupa istirahat di sela-sela kesibukan rumah tangganya," goda Bima lagi. Aku mengantarnya sampai depan pintu, melambaikan tangan hingga mobilnya menjauh dari pandangan. Keheningan kembali menyelimuti rumah, namun kini diisi dengan energi yang berbeda. Energi persiapan. Aku tidak langsung memulai pekerjaan rumah tanggaku. Aku berjalan ke ruang kerja kecil di sudut rumah, yang lebih mirip markas rahasia. Laptop menyala, email masuk membanjir. Rapat video pertama jam 9 tepat. Aku menyesap tehku lagi, membiarkan ketenangan palsu pagi ini menghilang, digantikan fokus tajam seorang pemimpin. Mengapa aku merahasiakannya? Awalnya, itu adalah pilihan pragmatis. Saat aku mulai berpacaran dengan Bima, perusahaanku baru merangkak naik, dan aku tidak ingin dinamika hubungan kami terpengaruh oleh status atau potensi kekayaan. Keluarga Bima
terutama Ibu Ratna, sangat memperhatikan latar belakang dan status sosial. Menjadi pengusaha yang ambisius saat itu terasa seperti menambah kerumitan yang tidak perlu. Bima sepakat. Kami sepakat untuk membiarkan mereka mengenalku apa adanya, sebagai wanita yang dia cintai. Lalu, seiring waktu, perusahaanku berkembang pesat, menjadi salah satu pengembang properti terkemuka di kota. Ironisnya, proyek kami yang paling sukses dan perumahan yang paling diidamkan adalah tempat kami dan keluarga Bima akhirnya tinggal. Saat itulah rahasia ini berubah bentuk. Dari sekadar menghindari kerumitan, menjadi sebuah observasi senyap. Sebuah ujian. Ibu Ratna adalah tipikal mertua yang bangga dengan status sosial keluarganya. Suaminya, Ayah Bima, seorang pensiunan pejabat, dan mereka terbiasa hidup dalam lingkungan yang terpandang. Bagi Ibu Ratna, menantu idaman adalah yang setara atau setidaknya memiliki nilai yang bisa dibanggakan, entah itu karir mentereng, latar belakang keluarga yang baik, atau setidaknya aktif dalam kegiatan sosialita. Aku, dengan gayaku yang santai di rumah, kecenderunganku menghindari arisan besar, dan pekerjaanku yang hanya mengurus rumah, tidak memenuhi kriteria itu. Sita, adik Bima, adalah versi modern dari Ibu Ratna. Dia lebih peduli pada penampilan luar, barang-barang bermerek, dan citra kemandirian finansial ala sosial media. Butik online-nya, meskipun skalanya jauh di bawah perusahaanku, selalu menjadi bahan obrolannya, kontras dengan ketiadaan pekerjaanku di mata Sita. Mbak Hani, gimana? Sudah coba bikin kue atau apa gitu yang bisa dijual online? Biar ada kegiatan. Mbak, ujar Sita suatu kali saat berkunjung. Matanya memindai ruang tamuku seolah mencari bukti bahwa aku memang tidak melakukan apa-apa. Hani, kamu nggak bosan di rumah terus? Teman-teman Bima itu istrinya ada yang dokter, notaris, bahkan ada yang punya galeri seni. Kamu kok anteng banget ya? Komentar Ibu Ratna di lain kesempatan, nadanya bukan bertanya, melainkan menghakimi. Setiap kali mereka datang, atau kami berkunjung, aku selalu bersiap mental. Senyum di wajahku adalah tirai. Di baliknya, aku mencatat setiap kata, setiap sindiran. Tentang rumah tangga yang kurang terurus, padahal aku punya asisten rumah tangga dan rumah kami selalu bersih. Tentang penampilanku yang terlalu sederhana, padahal aku hanya memilih nyaman saat di rumah, dan yang paling sering, tentang ketiadaan pekerjaanku. Mereka sering berbicara tentang perumahan ini, mengeluh tentang sistem satu pintu yang membuat tamu harus lapor. Mereka lupa betapa amannya perumahan ini karenanya, mengomentari iuran bulanan yang terlalu mahal, padahal standar fasilitas dan keamanan di sini jauh di atas rata-rata, bahkan mengkritik desain taman di bundaran utama. Desainnya kurang sentuhan. Ya, Hani, kayak dibuat asal-asalan. Gak ada seninya sama sekali, kata Sita sambil mencibir. Saat kami melewati bundaran dalam perjalanan pulang dari rumah mertua. Dia tidak tahu, aku yang menyetujui desain taman itu setelah melalui revisi belasan kali. Pengurusnya ini kayaknya cuma ambil gaji buta ya. Masa pagar pembatas di Blok C itu sudah mulai retak-retak dibiarkan saja? Keluh Ibu Ratna suatu sore di telepon, menceritakan apa yang didengarnya dari tetangga. Aku mencatat pagar pembatas Blok C dalam daftar prioritas tindakanku keesokan harinya. Awalnya, rahasia ini hanya beban. Kemudian, menjadi ironi yang menggelitik. Lama-lama, ironi itu berubah menjadi sumber kekuatan aneh. Setiap kali mereka merendahkanku, aku diam-diam merasa kuat. Kuat karena aku tahu kebenaran yang mereka buta. Kuat karena aku mampu memisahkan dua identitasku dengan begitu sempurna. Kekuatan itu memberiku ketenangan untuk tetap tersenyum di balik tirai beludru mereka, menunggu waktu yang tepat atau mungkin waktu yang memaksa, untuk menunjukkan realitas yang akan membuat mereka syok. Pagi ini, setelah Bima berangkat, aku duduk di ruang kerja, menatap layar laptop yang menampilkan data performa perusahaan. Di sisi lain rumah, asisten rumah tangga mulai membersihkan, suara vakum cleaner terdengar samar.
Di luar, kehidupan perumahan elit yang kubangun sendiri mulai menggeliat. Aku menghela napas panjang. Sampai kapan tirai ini akan bertahan? Aku tidak tahu. Tapi aku tahu satu hal. Saat tirai itu tersibak, dampaknya akan sangat besar. Dan aku, Hani, si ibu rumah tangga yang mereka hina, sudah siap. Begitu pintu depan tertutup di belakang Bima, tirai, ibu rumah tangga santai, perlahan tersibak. Ruang kerja kecilku, yang tadi hanya tampak seperti sudut baca nyaman dengan laptop, kini bertransformasi menjadi pusat komando. Layar monitor utama menyala, menampilkan dashboard manajemen proyek, layar kedua menunjukkan data lalu lintas di gerbang utama, dan tablet di samping kiriku terhubung langsung ke sistem keamanan dan pemantauan perumahan. Aku menyesap sisa teh, pikiranku sepenuhnya beralih ke mode profesional. Email pertama dari Kepala Divisi Operasional. Laporan insiden semalam, ada kabel utilitas yang putus di sektor D, perlu penanganan cepat. Email kedua dari Kepala Divisi Keuangan. Proposal kenaikan iuran keamanan sebesar 5% untuk disetujui. Email ketiga dari tim pemasaran. Permintaan persetujuan akhir untuk materi promosi acara komunitas bulan depan. Ini adalah duniaku yang lain. Dunia di mana namaku dikenal sebagai Hani Paramita. Pemimpin yang tegas, visioner, dan efisien. Dunia di mana setiap keputusanku memengaruhi ratusan keluarga, nilai properti miliaran rupiah, dan puluhan karyawan yang menggantungkan hidup pada perusahaan. Aku mulai bekerja. Menjawab email, memberikan instruksi via chat grup internal, melakukan panggilan video singkat dengan manajer proyek di lapangan. Saat berbicara dengan mereka, bahasa dan nadaku berubah total. Tidak ada lagi kelembutan, Hani istri rumahan. Yang ada adalah suara yang penuh otoritas, pertanyaan yang tepat sasaran, dan keputusan yang cepat. Salah satu hal yang paling sering menjadi topik di rapat internal adalah feedback warga. Timku akan mengumpulkan semua keluhan dan masukan dari berbagai saluran, aplikasi perumahan, kotak saran, laporan langsung ke petugas di lapangan. Dan bagian yang paling sering membuatku menahan senyum, atau kadang meringis, adalah saat laporan itu mencantumkan keluhan dari Blok C, nomor 5, alamat rumah mertuaku. Laporan dari Blok C5, Bu, kata salah satu staf di telepon suatu pagi, nada suaranya sedikit hati-hati, mungkin karena tahu rumah itu milik mertuaku, Bima tidak merahasiakan itu dari tim inti. Keluhan tentang rumput di taman depan rumah yang katanya kurang terawat dibandingkan blok lain, padahal iurannya sama. Aku mendengarkan detail keluhan itu, yang disampaikan oleh Ibu Ratna kepada petugas keamanan yang kebetulan lewat. Aku mengangguk-angguk serius melalui video call, lalu memberikan instruksi. Mohon koordinasikan dengan tim landscaping. Pastikan semua area publik terawat merata. Dan, tolong berikan perhatian ekstra pada Blok C, pastikan tidak ada alasan untuk komplain soal perawatan taman. Baik, Bu Direktur, jawab staf itu, sedikit keheranan tapi patuh. Perintah seperti itu sering kuberikan. Kadang tentang lampu jalan yang mati di dekat rumah Sita, kadang tentang jadwal pengangkutan sampah yang bergeser sehari dari biasanya, kadang tentang ketatnya pemeriksaan di gerbang masuk yang membuat tamu mertuaku merasa dipersulit. Mereka mengeluhkan detail-detail kecil ini padaku, Hani si ibu rumah tangga, saat kami bertemu atau berbicara di telepon. Hani, tahu nggak? Rumput di taman depan rumah ibu kok nggak sesubur di Blok D ya? Padahal, kan sama-sama bayar iuran perawatan. Itu pengurusnya gimana sih kerjanya? Ibu Ratna akan memulai. Suaranya dipenuhi nada menuntut. Aku akan mendengarkan dengan sabar. Oh ya, Bu, nanti Hani cek ya. Aku tidak mengatakan, cek di kantor, atau tindak lanjuti. Hanya, cek. Atau Sita akan datang ke rumahku, cemberut. Mbak Hani, tamu butikku tadi ditahan lama banget di pos satpam. Cuma mau titip barang sebentar loh. Ketat banget sih keamanannya sekarang. Padahal, kan gak semua tamu itu penjahat. Harusnya lebih fleksibel dong.
Aku akan menuangkan teh untuknya. Oh ya? Mungkin lagi ada instruksi pengetatannya. Namanya juga demi keamanan warga. Aku tidak bilang, instruksi dari saya. Mereka tidak pernah curiga. Mengapa harus? Di mata mereka, aku adalah wanita yang bangun siang, padahal aku sudah menyelesaikan rapat subuh, yang menghabiskan waktu dengan menata bunga, padahal aku sedang memikirkan negosiasi dengan investor, yang menunggu Bima pulang, padahal aku baru saja menutup panggilan video dengan kepala divisi pemasaran di negara lain. Rahasia ini, yang awalnya kupelihara untuk menjaga kesederhanaan hubungan, kini memberiku lapisan pelindung. Setiap sindiran mereka terasa seperti panah yang meleset, karena aku tahu target mereka sebenarnya keliru. Aku juga mendapatkan kepuasan tersendiri, sebuah ironi pahit manis, bahwa aku adalah orang yang secara diam-diam membereskan masalah-masalah kecil yang membuat mereka jengkel. Aku adalah solusi atas keluhan mereka, tanpa mereka sadari. Namun, ketenangan ini rapuh. Aku tahu ini tidak akan bertahan selamanya. Masalah di perumahan tidak selalu minor. Cepat atau lambat, akan ada insiden yang cukup besar, cukup rumit, yang akan memaksa pengurus tidak becus untuk tampil ke depan, menjelaskan, mengambil tanggung jawab. Dan saat itu terjadi, pengurus tidak becus, itu adalah aku. Hani, si ibu rumah tangga. Hari-hari berlalu dalam rutinitas ganda ini. Pagi hingga sore, aku adalah Hani Paramita, direktur utama yang memimpin dari balik layar. Sore hingga malam, aku kembali menjadi Hani, istri Bima, menantu dan ipar yang hanya mengurus rumah. Aku menyiapkan makan malam, mendengarkan cerita Bima tentang harinya, dan kadang mendengarkan keluhan terbaru dari Ibu Ratna atau Sita tentang pengurus perumahan yang tidak becus. Setiap keluhan baru adalah tetesan yang mengisi bejana. Bejana kesabaran, bejana ironi, bejana ketegangan yang menunggu untuk meluap. Aku merasa seperti sedang duduk di atas bom waktu yang kupasang sendiri, dan hitungan mundurnya semakin cepat seiring bertambahnya masalah di perumahan dan bertambahnya komentar meremehkan dari mertua dan iparku. Suatu sore, teleponku berdering. Nama Ibu Ratna muncul di layar. Aku menarik napas dalam, mengaktifkan mode Hani istri rumahan. Halo, Bu, ada apa? Suara Ibu Ratna terdengar sangat kesal. Hani, kamu dengar tidak? Ada masalah besar di gerbang masuk perumahan. Tiba-tiba macet total. Mobil-mobil menumpuk sampai ke jalan raya. Ibu tadi mau keluar, tapi nggak bisa. Ini bagaimana sih? Masa gerbang utama bisa macet begini? Benar-benar tidak profesional. Keluhan itu, meskipun masih tergolong masalah operasional, terdengar berbeda. Ada nada kepanikan dan kemarahan yang lebih tinggi. Gerbang utama macet total? Ini bukan masalah rumput atau lampu mati. Ini masalah serius yang memengaruhi semua warga. Telepon dari Ibu Ratna soal gerbang perumahan yang macet total segera memicu respons profesionalku. Begitu sambungan terputus, mode ibu rumah tangga langsung mati. Aku segera menghubungi kepala divisi operasional, suaraku tegas dan mendesak, jauh dari nada sabar saat berbicara dengan mertua barusan. Andi, ada apa dengan gerbang utama? Laporan masuk macet total. Mohon maaf, Bu Direktur, ada masalah sistem di controller gerbang otomatis. Tim teknisi sudah di lokasi, sedang diupayakan manual. Ini kejadian mendadak. Kami sedang investigasi penyebabnya. Seberapa parah antreannya? Beri instruksi pada semua petugas keamanan di gerbang untuk memprioritaskan mobil yang mau keluar dulu dengan sistem manual. Kerahkan lebih banyak orang untuk membantu. Pastikan komunikasi lancar dengan warga yang antre, berikan penjelasan. Dan beri saya update setiap 5 menit. Siap, Bu Direktur. Segera dilaksanakan. Aku memantau perkembangan dari layar monitor yang terhubung ke CCTV gerbang utama. Melihat antrean mobil yang mengular,
mendengar laporan singkat via telepon dari tim di lapangan, merasakan adrenalin seorang pemimpin di saat krisis, sekecil apapun itu di skala kota. Dalam waktu kurang dari 30 menit, kemacetan mulai terurai. Sistem manual berjalan efektif, meskipun lambat. Teknisi bekerja cepat, dan dalam 1 jam, sistem otomatis kembali berfungsi normal. Masalah teratasi. Bagi sebagian besar warga, itu hanya ketidaknyamanan sesaat, bukti bahwa teknologi bisa gagal. Bagi timku, itu adalah insiden yang harus dievaluasi agar tidak terulang. Dan bagi Ibu Ratna serta Sita, itu adalah amunisi baru untuk mengkritik. Esok siangnya, Sita datang berkunjung tanpa pemberitahuan. Wajahnya masih sedikit cemberut, mengenakan kacamata hitam besar meskipun di dalam rumah. Sita, selalu dramatis. Mbak Hani, kamu tahu kan kemarin kejadian di gerbang? Ya ampun, parah banget loh. Aku tadi pagi mau meeting sama klien di kafe, hampir telat gara-gara macetnya sampai ke jalan raya. Sita langsung melancarkan serangan begitu aku menyuguhkan minuman. Aku duduk di depannya, tersenyum tenang. Oh ya? Iya, aku dengar kemarin memang sempat ada masalah teknis. Masalah teknis apanya? Itu namanya nggak profesional. Masa perumahan kayak gini, gerbang utamanya bisa sampai lumpuh begitu? Kalau ada apa-apa, mobil pemadam kebakaran atau ambulans nggak bisa masuk cepat gimana? Suara Sita meninggi. Dia melepaskan kacamata hitamnya, matanya menunjukkan kejengkelan. Benar-benar deh pengurus perumahan ini, nggak bisa diandalkan. Gaji buta kali ya kerjaannya. Di dalam diriku, ada gejolak. Tidak bisa diandalkan? Gaji buta? Kata-kata itu terasa seperti tamparan, ditujukan langsung pada kerja keras timku, pada kerja kerasku. Aku adalah pengurus yang sedang dia hina. Aku menahan diri. Mungkin memang mendadak. Sit. Namanya juga sistem, kadang bisa error. Ya makanya harusnya ada backup dong. Sistem manual yang cepat gitu kek. Atau apa? Ini kayaknya nggak dipikirin sama sekali deh sama yang ngurus. Sita terus bicara, tampaknya tidak menyadari betapa pasifnya reaksinya aku. Di matanya, aku hanya teman ngobrol yang mendengarkan keluhannya. Mungkin sesekali menambahkan komentar simpatik. Ibu juga cerita, kesal banget dia kemarin gak jadi keluar rumah gara-gara macet. Lanjut Sita, kembali ke ibunya. Katanya mau coba kumpulin tanda tangan warga buat protes ke manajemen perumahan. Biar mereka tahu rasa. Aku hampir tersedak teh. Mengumpulkan tanda tangan? Protes ke manajemen? Mereka berencana memprotes diriku kepada diriku sendiri? Ironi ini begitu kental, nyaris membuatku tertawa keras. Tapi aku menahan diri. Ini mulai menarik. Mereka tidak hanya mengeluh padaku, mereka berencana mengambil tindakan terhadap pengurus tidak becus itu. Oh ya? Begitu ya? Kataku datar. Iya dong. Nggak bisa dibiarkan begitu saja. Harus ada perbaikan besar-besaran di manajemen ini. Kayaknya perlu orang baru deh di atas sana, yang lebih cekatan, yang peduli sama warga. Sita menggebu-gebu. Orang baru di atas sana? Aku adalah orang yang paling di atas, di sana. Yang lebih cekatan? Aku yang memberi instruksi langsung untuk penanganan cepat kemarin. Yang peduli sama warga? Seluruh pekerjaanku adalah memastikan perumahan ini nyaman dan aman bagi ratusan keluarga di dalamnya, termasuk keluarganya sendiri. Rasa sakit hati karena direndahkan bercampur dengan kekesalan karena dituduh tidak kompeten, lalu dibalut oleh lapisan tebal ironi. Campuran perasaan ini mulai terasa berat. Berapa lama lagi aku harus memainkan peran ini? Di sisi lain duniaku, dunia profesional, ada tantangan yang tak kalah rumit. Kami sedang dalam proses negosiasi penting dengan pemerintah kota terkait izin pembangunan fase baru perumahan, fase yang mencakup area komersial dan fasilitas publik tambahan. Prosesnya alot, melibatkan banyak birokrasi dan lobi.
Stafku melaporkan adanya permainan di balik layar yang memperlambat izin tersebut. Sebagai direktur utama, akulah yang harus turun tangan langsung, melakukan pendekatan, memastikan semuanya berjalan sesuai koridor hukum tapi tetap efisien. Ada indikasi oknum mencoba memperlambat proses kita. Bu, lapor Kepala Divisi Legal dalam rapat online sore itu. Mereka menginginkan pelicin agar berkas kita cepat jalan. Wajahku mengeras. Tolak. Keras. Kita tidak main kotor. Cari celah legalnya. Percepat kelengkapan dokumen kita, dan beri saya jadwal untuk bertemu langsung dengan kepala dinas terkait minggu depan. Kita selesaikan ini di meja, bukan di bawah meja. Kontras antara dua duniaku begitu tajam. Di satu dunia, aku adalah pemimpin yang berhadapan dengan masalah korupsi dan birokrasi tingkat tinggi dengan integritas dan ketegasan. Di dunia lain, aku adalah wanita pasif yang mendengarkan keluhan tentang rumput dan gerbang macet dari orang-orang yang paling dekat denganku, yang meragukan kemampuanku bahkan untuk urusan sepele, apalagi mengelola proyek miliaran rupiah dan berhadapan dengan oknum pejabat. Beratnya menjaga keseimbangan ini mulai terasa. Setiap interaksi dengan Ibu Ratna dan Sita menjadi pengingat konstan akan prasangka mereka. Prasangka yang mereka pupuk berdasarkan penampilan luar, berdasarkan fakta bahwa aku memilih untuk tidak memamerkan status atau karierku di hadapan mereka. Mereka ingin mengumpulkan tanda tangan untuk memprotes manajemen. Rencana itu, yang di mata mereka adalah langkah heroik warga yang peduli, di mataku adalah langkah yang unik. Aku membayangkan wajah mereka saat menyadari kepada siapa tanda tangan itu akan disampaikan. Aku memutuskan. Belum saatnya. Biarkan konflik kecil ini berkembang sedikit lagi. Biarkan mereka merasa, berjuang, melawan, pengurus tidak becus, itu. Aku perlu melihat seberapa jauh mereka akan pergi, seberapa besar rasa berhak dan ketidakpuasan mereka. Tapi bejana ketegangan semakin penuh. Dan aku mulai merasa lelah. Lelah berpura-pura. Api kecil di balik tirai senyumku mulai terasa panas. Sejak insiden gerbang dan rencana, protes, yang diutarakan Sita, aku mulai memperhatikan gelagat mertua dan iparku dengan saksama. Bukan hanya saat mereka di rumahku, tapi juga saat mereka berinteraksi dengan tetangga lain di perumahan ini. Pengamatan diam-diam adalah bagian dari pekerjaanku, sebagai direktur utama yang ingin mengetahui langsung kondisi di lapangan, dan kini, pengamatan itu juga berfungsi sebagai intelijen pribadi. Beberapa hari setelah Sita bercerita, aku kebetulan sedang berjalan santai di sekitar kompleks, menyamar sebagai warga biasa yang berolahraga sore. Dari kejauhan, aku melihat Ibu Ratna dan Sita berkumpul di teras rumah seorang tetangga di blok sebelah. Bukan pemandangan aneh. Mereka memang cukup supel. Tapi yang menarik perhatianku adalah saat aku lewat, mereka berhenti bicara sejenak, lalu salah satu dari mereka, sepertinya Sita, buru-buru menyembunyikan selembar kertas yang sedang mereka pegang. Belakangan, Bima yang mendengar dari grup chat RT, yang kebetulan dia masuki untuk urusan lingkungan, bukan urusan perumahan, mengonfirmasi dugaanku. Sayang, dengar-dengar dari grup, Mama sama Sita lagi bikin gerakan, petisi warga, ya? Tanya Bima suatu malam, setelah aku selesai dengan pekerjaan onlineku. Nada suaranya bercampur geli dan prihatin. Aku menghela napas. Petisi? Jadi mereka benar-benar melakukannya? Kelihatannya begitu. Beberapa tetangga menanyakan formatnya, meskipun ada juga yang bilang gak yakin mau ikut, jelas Bima. Intinya soal ketidakpuasan terhadap kinerja manajemen perumahan, terutama setelah kejadian gerbang kemarin. Mereka pakai argumen soal iuran mahal tapi pelayanan tidak optimal. Jadi, ini bukan hanya gertakan. Mereka serius ingin memprotesku, menggunakan saya sebagai warga untuk melawan saya sebagai manajemen. Ini adalah puncak ironi yang lain. Sementara, gerakan bawah tanah, mereka bergulir, masalah lain yang lebih kasat mata mulai muncul dan menjadi bahan bakar baru bagi ketidakpuasan mereka. Taman komunitas utama,
yang letaknya cukup sentral dan sering digunakan warga untuk berinteraksi atau anak-anak bermain, mulai terlihat tidak terawat. Lampu taman banyak yang mati, beberapa bangku rusak, dan area bermain anak-anak terlihat kusam dan kurang aman. Ini adalah masalah yang sudah masuk dalam laporan tim operasionalku. Kami punya rencana renovasi besar untuk taman itu di kuartal berikutnya. Tapi proses perencanaan dan penganggaran memang butuh waktu. Namun, bagi Ibu Ratna dan Sita, kondisi taman yang memprihatinkan adalah bukti nyata kegagalan manajemen. Lihat deh, Han, taman itu. Jorok banget kan sekarang? Padahal itu fasilitas umum loh. Mana ada perumahan elit tamannya kayak gitu? Ibu malu kalau ada teman dari luar datang terus lihat taman kita begini. Keluh Ibu Ratna saat kami berkunjung ke rumahnya. Matanya menunjuk arah taman yang terlihat dari jendela ruang tamunya. Ini pasti gara-gara dananya dikorupsi sama pengurusnya itu. Sita menimpali. Iya, Mbak. Padahal iuran kita kan naik terus. Harusnya fasilitas itu makin bagus, bukan makin jelek. Ini salah satu poin utama yang aku masukkan di draft petisi. Mereka membicarakan taman itu, petisi itu, dan pengurus tidak becus, itu tepat di depanku, tanpa sedikit pun keraguan. Mereka benar-benar percaya bahwa aku, Hani si ibu rumah tangga, adalah orang yang aman untuk dicurhati, bahkan untuk dijadikan sekutu pasif dalam perjuangan mereka melawan manajemen. Setiap kata mereka menusuk, bukan karena aku merasa bersalah. Aku tahu persis mengapa renovasi taman belum berjalan, dan aku tahu dananya ada, tidak dikorupsi. Tapi karena betapa dalamnya prasangka mereka terhadap pengurus yang tidak mereka kenal, ini prasangka yang mereka tunjukkan juga padaku dalam konteks ibu rumah tangga. Seolah-olah kegagalan dalam satu peran, mengurus perumahan, identik dengan kegagalan dalam peran lain, mengurus rumah tangga, dan menunjukkan kelemahan karakter. Mereka itu cuma mau enaknya aja. Dikasih gaji besar, tapi nggak mau kerja. Lanjut Ibu Ratna penuh emosi. Pokoknya petisi ini harus jalan. Biar mereka sadar kalau warga itu nggak bodoh. Mendengar mereka berbicara tentang gaji besar yang kuterima dari perusahaan yang kubangun sendiri, tentang ketidakpedulianku terhadap perumahan yang adalah proyek impianku, rasanya seperti berada di tengah komedi gelap yang kularutkan sendiri. Bima melihat beban di wajahku. Malam harinya, dia memelukku saat kami di kamar. Kamu nggak apa-apa, sayang? Kelihatan tegang setiap kali mereka mulai bahas soal perumahan dan petisi itu. Aku menyandarkan kepala di dadanya. Aku cuma lelah, Bim. Lelah terus-terusan direndahkan, terus-terusan dianggap nggak tahu apa-apa, bahkan untuk hal yang sebenarnya ada di bawah kendaliku. Lelah melihat mereka begitu yakin dengan prasangka mereka. Aku tahu ini berat, bisik Bima. Tapi kamu kuat. Kamu sudah membuktikan dirimu jutaan kali. Mereka saja yang buta. Mereka tidak buta, Bim. Mereka memilih untuk tidak melihat. Koreksiku lembut. Mereka sudah punya citra siapa aku seharusnya. Dan realitas diriku yang lain tidak cocok dengan citra itu. Aku bisa saja mengungkapkan rahasia ini kapan saja. Aku bisa saja menelepon Ibu Ratna, memintanya datang ke kantorku, yang hanya berjarak 15 menit dari rumah, mendudukannya di ruang rapat utama, dan menunjukkan semua data, semua proyek, semua tim yang kukelola. Aku bisa saja mengakhiri drama ini. Tapi ada bagian dari diriku yang ingin melihat ini sampai tuntas. Ingin melihat seberapa jauh gerakan bawah tanah mereka akan bergulir, seberapa besar petisi itu akan terkumpul. Dan, jujur saja, ada sedikit dorongan nakal untuk melihat ekspresi mereka saat rahasia itu terbongkar. Aku ingin kejutan itu maksimal. Namun, di sisi lain, tekanan ini mulai menggerogoti. Menyeimbangkan rapat dewan direksi dengan obrolan ringan tentang resep kue, menegosiasikan kontrak bernilai besar di pagi hari dan mendengarkan keluhan tentang sampah di sore hari, mempertahankan ketenangan saat dituduh gaji buta oleh orang yang kudanai hidupnya, itu semua memakan energi. Petisi mereka mulai mendapatkan beberapa tanda tangan.
Masalah taman yang kurang terawat semakin jelas terlihat. Komentar pedas semakin sering kudengar. Babak pengembangan konflik ini semakin panas. Dan aku tahu, cepat atau lambat, tirai ini akan tersibak, bukan hanya oleh keinginanku, tapi mungkin karena situasi yang tidak bisa lagi kukendalikan. Gerakan petisi yang digalang Ibu Ratna dan Sita ternyata lebih terorganisir dari yang kuduga. Mereka tidak hanya sekadar berkeluh kesah, tetapi benar-benar memanfaatkan acara-acara komunitas kecil, seperti senam pagi hari Sabtu atau kumpul-kumpul ibu-ibu di sore hari, untuk menyebarkan aspirasi mereka. Sita, dengan kepiawaiannya berjejaring, menjadi ujung tombak di lapangan, sementara Ibu Ratna memberikan bobot, sesepuh, dan warga senior pada gerakan ini. Suatu pagi, saat aku berpapasan dengan Bu Mirna, tetangga 2 rumah di sebelah, di depan gerbang perumahan usai berolahraga, dia menghentikanku dengan raut wajah sedikit sungkan. "Mbak Hani, maaf loh, mau tanya sedikit," ujarnya pelan, melirik ke kanan dan kiri seolah memastikan tidak ada yang mendengar. "Itu dengar-dengar Ibu sama Sita lagi galang petisi ya soal manajemen perumahan." Aku tersenyum tipis, mencoba terlihat netral. "Oh ya, Bu, saya kurang tahu detailnya. Ada apa memangnya?" Bu Mirna merendahkan suaranya. "Yaitu, katanya banyak yang gak puas sama pelayanan sekarang. Soal taman yang gak terawat lah, gerbang macet kemarin lah." Ibu Ratna kelihatan serius sekali kelihatannya. Sampai bawa-bawa kertas segala. Dia ragu-ragu sejenak, lalu menambahkan, "Saya sih sebenarnya nyaman-nyaman saja di sini. Tapi ya, ada juga sih beberapa hal kecil yang bikin kepikiran." Aku mengangguk, memasang tampang prihatin yang tulus, karena memang tulus, sebagai direktur utama, aku prihatin ada warga yang tidak nyaman. "Oh iya, semoga aspirasi warga bisa didengar ya, Bu." Aku tidak bisa mengatakan lebih dari itu. Aku tidak bisa bilang, aspirasi Anda didengar langsung oleh direktur utamanya, yang sedang bicara dengan Anda ini. Percakapan singkat itu cukup memberitahuku bahwa gerakan mereka bukan lagi gosip bisik-bisik, melainkan sudah menjadi perbincangan yang cukup terbuka di antara warga, setidaknya di kalangan ibu-ibu. Petisi itu nyata dan mulai mendapat perhatian, bahkan dari warga yang sebenarnya merasa nyaman-nyaman saja, tapi terpengaruh oleh sentimen negatif. Tak lama setelah percakapan dengan Bu Mirna, sebuah insiden terjadi yang menambah bahan bakar bagi gerakan mereka. Sebuah kasus pencurian kecil terjadi di salah satu rumah di Blok E. Tidak ada kerugian besar, hanya beberapa barang elektronik kecil yang diambil saat penghuni sedang pergi sebentar di sore hari. Namun, di perumahan elit yang memprioritaskan keamanan, insiden sekecil apapun terasa seperti pukulan telak. Laporan tentang insiden ini mendarat di meja virtualku kurang dari 1 jam setelah kejadian. Alarm di kepalaku langsung menyala. Keamanan adalah prioritas utama. Satu insiden bisa merusak reputasi dan kepercayaan warga dalam sekejap. Aku segera menginstruksikan tim keamanan untuk meningkatkan patroli, meninjau rekaman CCTV. Syukurlah di Blok E ada beberapa titik yang mencakup area sekitar rumah korban, dan berkoordinasi dengan polisi setempat. Aku juga meminta tim komunikasi internal untuk segera menyiapkan rilis resmi untuk warga, memberikan informasi transparan tentang insiden tersebut dan langkah-langkah yang diambil manajemen untuk mencegah terulangnya. "Kita tidak boleh menutupi ini," kataku pada kepala divisi komunikasi via video call. "Transparansi adalah kunci kepercayaan. Sampaikan permintaan maaf kami atas ketidaknyamanan dan kekhawatiran yang ditimbulkan, dan jelaskan detail peningkatan keamanan yang akan segera kita lakukan. Garis bawahi bahwa keamanan warga adalah prioritas mutlak bagi PT Gria Sentosa." Di dunia profesionalku, aku bergerak cepat, penuh perhitungan, dan transparan dengan warga. Tapi di dunia pribadiku, insiden ini menjadi bencana kecil. Telepon dari Ibu Ratna datang sore itu juga. Suaranya panik dan marah. "Hani, kamu dengar soal pencurian di Blok E? Astaga, perumahan kita sudah nggak aman lagi.
Dengar-dengar malingnya masuk waktu sore hari loh. Waktu petugas keamanan lagi lengah. Ini kan benar-benar bukti kalau pengurusnya nggak becus. Dia bercerita dengan dramatis tentang betapa khawatirnya dia. Meskipun rumahnya jauh dari Blok E, Sita menyambung di ujung telepon, menambahkan detail yang mungkin dilebih-lebihkan, dan kembali mengaitkannya dengan petisi mereka. Mbak, ini momen yang tepat nih buat kita serahin petisinya. Warga pasti makin banyak yang dukung. Bukti sudah jelas kok kalau manajemennya payah. Bagaimana ini, Mbak? Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Sita bertanya, seolah aku adalah konsultan strategi untuk revolusi perumahan mereka. Aku harus menahan keinginan untuk berteriak. Yang harus kalian lakukan adalah berhenti bicara buruk tentang pekerjaan saya dan biarkan saya melakukan tugas saya untuk mengamankan perumahan ini. Sebaliknya, aku menarik napas dalam dan berkata dengan suara tenang, ya ampun, serem sekali ya, Bu, Sit. Hani juga prihatin mendengarnya. Semoga pelakunya cepat tertangkap ya. Prihatin saja tidak cukup. Hani, harus ada tindakan nyata. Seru Ibu Ratna. Pokoknya petisi itu harus segera diserahkan. Cari tahu siapa yang paling berwenang di perumahan itu, biar kita serahkan langsung. Ironi itu kini terasa menyesakan. Mereka ingin menyerahkan petisi tentang ketidakbecusan manajemen kepadaku. Si pengurus tidak becus, yang sedang menangani langsung insiden keamanan yang baru saja terjadi. Beban emosional semakin menekan. Aku tidak hanya harus menjaga rahasia identitasku, tapi juga harus menahan diri untuk tidak bereaksi, tidak membela diri, bahkan ketika kompetensiku diserang secara personal, meskipun mereka tidak sadar sedang menyerangku. Aku harus mendengarkan mereka merencanakan pemberontakan terhadap diriku sendiri. Malam itu, aku berbicara dengan Bima. Aku menceritakan insiden pencurian dan reaksi keluarganya. Mereka benar-benar memanfaatkan setiap kesempatannya, kata Bima. Raut wajahnya menunjukkan kekecewaan terhadap keluarganya. Kamu yakin masih mau terus begini? Maksudku, ini sudah bukan cuma soal komentar pedas lagi. Ini sudah mulai mengarah ke konfrontasi terbuka, meskipun mereka nggak sadar dengan siapa mereka berkonfrontasi. Aku tahu, jawabku lirih. Bejana ini sudah hampir penuh, Bim. Aku hanya menunggu momen yang tepat. Momen di mana pengungkapan ini akan punya dampak maksimal, bukan hanya mengejutkan mereka, tapi juga menyelesaikan masalah ini sekali untuk selamanya. Tapi dengan masalah keamanan yang muncul, tekanan untuk bertindak lebih cepat terasa semakin kuat. Retakan di balik permukaan tenang kehidupanku mulai terlihat. Rahasiaku, yang memberiku kekuatan ironis, juga mulai menjadi beban yang bisa meledak kapan saja. Dan aku tidak yakin, apakah aku masih sepenuhnya memegang kendali atas hitungan mundur bom waktu ini. Sejak insiden pencurian yang mengguncang ketenangan Gria Indah dan gaung petisi yang mulai terdengar, perumahan elit ini tidak lagi terasa setenang biasanya. Ada bisik-bisik yang lebih sering terdengar di antara warga. Pertemuan singkat di pinggir jalan atau di taman bermain anak-anak ini sering diselingi dengan tatapan mata khawatir atau anggukan kepala penuh arti ketika topik keamanan atau kondisi perumahan disinggung. Grup-grup chat warga yang biasanya ramai dengan info jual beli atau jadwal senam, kini diselingi diskusi serius dan kadang emosional tentang insiden di Blok E atau keluhan-keluhan lama yang kembali diangkat. Di mading komunitas yang terbuat dari kayu solid dan diletakkan strategis dekat gerbang masuk, pengumuman-pengumuman rutin dari pengurus RT atau iklan-iklan les privat kini bersanding dengan selembar kertas yang dicetak sederhana, tapi menarik perhatian, undangan menandatangani petisi, peningkatan kualitas pelayanan dan transparansi manajemen perumahan Gria Indah. Di bagian bawah tertera nama dan nomor kontak Sita, serta beberapa nama warga lain yang bergabung dalam Inisiatif Warga Peduli. Petisi itu bukan lagi sekadar ide yang dibisikkan Sita di ruang tamuku, tapi sudah menjadi sebuah gerakan yang kasat mata. Ibu Ratna dan Sita tampaknya menikmati peran baru mereka sebagai aktivis warga. Mereka terlihat sering berkeliling, Ibu Ratna dengan map berisi lembar-lembar petisi,
Sita dengan tablet di tangan, sesekali mencatat sesuatu. Raut wajah mereka memancarkan perpaduan antara dedikasi dan sedikit kebanggaan. Mereka merasa sedang melakukan sesuatu yang penting, membela hak-hak warga, menantang kekuasaan yang, menurut mereka, abai. Suatu sore, saat aku baru saja pulang dari peninjauan lapangan, berkeliling kompleks dengan mobil tanpa atribut kantor, aku melihat mereka sedang berbicara serius dengan Pak Hadi, tetangga di blok seberang. Aku memarkir mobil agak jauh dan mengamati sejenak. Ibu Ratna berbicara dengan tangan bergerak-gerak, menekankan poinnya. Sita menunjukkan sesuatu di tabletnya, mungkin daftar keluhan atau data perbandingan. Pokoknya kita tidak bisa diam saja, Pak Hadi. Suara Ibu Ratna terdengar cukup jelas dari jarak itu. Iuran naik terus, tapi lihat sendiri tamannya. Keamanan juga makin payah. Anak-anak main di taman jadi tidak tenang. Kemarin kejadian pencurian itu buktinya. Sita menambahkan, kami sudah punya daftar tanda tangan lumayan banyak, Pak. Banyak warga yang sepakat butuh perubahan di manajemen. Kami rencananya akan serahkan petisi ini langsung ke Direktur Utama di rapat warga nanti. Pak Hadi tampak ragu. Dia mengangguk-angguk sopan, tapi kulihat dia sesekali melirik ke arah lain, seolah mencari alasan untuk mengakhiri percakapan. Oh, begitu ya, Bu, bagus kalau ada inisiatif warga. Semoga didengar ya. Aku melajukan mobil perlahan melewati mereka. Saat berpapasan, Ibu Ratna dan Sita tersenyum padaku. Senyum, ibu rumah tangga, ramah seperti biasa. Seolah percakapan barusan tidak pernah terjadi. Seolah aku tidak ada hubungannya dengan topik yang sedang mereka bahas. Kontras itu begitu tajam, begitu absurd. Petisi itu sudah dapat lebih dari 100 tanda tangan. Hani, ujar Ibu Ratna bangga saat mereka datang berkunjung ke rumahku lusa harinya. Dia membuka mapnya, menunjukkan tumpukan kertas yang cukup tebal. Ini bukti nyata bahwa warga itu tidak puas. Ibu dan Sita rencananya akan serahkan ini langsung di rapat warga kuartal depan. Pokoknya harus sampai ke orang paling atas di manajemen itu. Iya, Mbak, Sita menimpali, nadanya penuh semangat konspirasi. Kami dengar-dengar yang sering hadir di rapat warga itu ya level manajer ke atas, bahkan kadang direksinya langsung. Kami mau pastikan ini diterima langsung oleh yang paling berwenang, biar nggak cuma masuk laci. Mereka berbicara tentang orang paling atas, tentang direksi, tentang yang paling berwenang, tanpa menyadari bahwa orang itu sedang duduk di depan mereka, menyajikan kue dan teh. Aku melihat tumpukan kertas petisi itu, yang berisi keluhan tentang kinerjaku, yang akan mereka serahkan kepadaku. Rasanya seperti mimpi yang paling aneh dan ironis. Di sisi lain duniaku, kantor virtualku berdenyut dengan aktivitas. Rapat-rapat darurat digelar menyusul insiden pencurian. Anggaran tambahan digelontorkan untuk peningkatan keamanan. Andi, saya mau penambahan 10 personel keamanan baru yang berseragam lengkap, shift malam terutama. Pasang CCTV tambahan di titik-titik rawan yang teridentifikasi dari laporan insiden kemarin. Instruksiku tegas pada kepala divisi operasional via video call. Percepat proses pengadaan peralatan patroli yang lebih canggih. Dan untuk taman utama, saya mau lihat tim landscaping bekerja di sana setiap hari minggu ini. Perbaikan dasar harus selesai dalam 5 hari ke depan. Tunjukkan pada warga bahwa kita merespons. Baik, Bu Direktur. Anggaran sudah kami terima. Personel tambahan sedang direkrut cepat, dan tim taman sudah mulai bekerja pagi tadi. Lapor Andi. Suaranya efisien. Kami akan pastikan perbaikan terlihat signifikan secepatnya. Hasil dari instruksiku mulai terlihat di perumahan. Jumlah petugas keamanan berseragam yang berpatroli memang bertambah. Mereka terlihat di jam-jam yang tadinya lengah. Di taman utama, sekelompok tukang kebun terlihat sibuk mencabuti gulma, memangkas semak, memperbaiki paving blok yang longgar, dan mengecat ulang beberapa bangku. Area bermain anak juga mulai dibersihkan dan beberapa bagian yang rusak mulai diganti atau diperbaiki. Perubahan ini cukup kentara.
Beberapa warga yang berpapasan denganku saat aku berjalan-jalan sore pun sesekali berkomentar. Wah, taman kok tiba-tiba jadi rapi ya, Mbak Hani? Bagus deh, kata seorang ibu muda sambil mendorong stroller anaknya. Aku hanya tersenyum dan mengangguk. Iya, syukurlah ya, Bu. Tapi bagi Ibu Ratna dan Sita, perbaikan yang terlihat ini bukanlah tanda manajemen yang responsif, melainkan bukti bahwa tekanan dari warga membuahkan hasil dan itu membuat mereka makin merasa di atas angin sekaligus sinis. Hani, lihat deh taman itu, kata Ibu Ratna, saat aku mengantar mereka ke depan setelah berkunjung. Dia menunjuk ke arah taman yang sudah jauh lebih rapi dari seminggu sebelumnya. Langsung rapi begitu ya setelah kita sebarkan petisi? HMMPH, dasar, kalau nggak diginin memang nggak akan bergerak. Sita menambahkan dengan nada mengejek. Iya, Mbak, cuma show saja ini. Pencitraan biar warga senang sesaat. Nanti kalau petisinya sudah nggak dibahas, balik lagi malasnya. Lagi pula, ini kan cuma di bagian depan saja yang dirapikan, lihat saja di sudut-sudut sana, pasti masih kotor. Aku menelan ludah. Sudut-sudut yang mereka sebutkan itu juga masuk dalam daftar perbaikan, hanya saja belum selesai dikerjakan. Mereka bahkan sudah punya respons defensif dan sinis terhadap perbaikan yang sedang berlangsung. Pencitraan? Sandiwara? Malas kalau tidak ditekan? Setiap kata itu terasa seperti kepingan kaca yang menancap di hatiku. Ini bukan soal petisi lagi. Ini soal ketidakpercayaan mendasar, soal prasangka yang begitu kuat hingga mereka tidak bisa melihat bukti di depan mata, bukti dari kerja kerasku. Aku memperbaiki taman untuk kenyamanan mereka dan warga lain, meningkatkan keamanan agar mereka merasa aman, tapi yang kudapat adalah tuduhan, sandiwara, dan pencitraan. Kelelahan emosionalku mencapai puncaknya. Aku ingin berteriak, menjelaskan, menghentikan semua tuduhan tidak adil ini. Rasanya seperti berlari kencang di tempat. Berusaha memperbaiki segalanya hanya untuk dituduh tidak melakukan apa-apa, atau melakukan sesuatu dengan motif tersembunyi yang licik. Malam itu, aku menangis di pelukan Bima. Bukan karena sedih, tapi karena frustrasi yang luar biasa. Mereka tidak akan pernah melihatnya. Bim, isaku. Aku memperbaiki taman itu. Aku menambah keamanan. Aku bekerja keras untuk perumahan ini. Tapi di mata mereka, itu hanya karena mereka menekan. Mereka tidak melihatku. Mereka hanya melihat pengurus tidak becus yang akhirnya takut. Bima mengusap punggungku dengan lembut. Aku tahu, sayang, itu tidak adil. Tapi kamu tahu kebenarannya. Aku tahu kebenarannya. Kebenaran itu tidak mengubah cara mereka melihatku, gumamku. Mungkin belum, kata Bima. Tapi akan tiba saatnya mereka harus melihat kebenaran itu. Di rapat warga nanti. Saat kamu berdiri di sana, bukan sebagai Hani istriku, tapi sebagai Hani Paramita, direktur utama. Rapat warga kuartal depan. Tanggal itu terpatri di benakku. Panggung untuk klimaks telah dipersiapkan. Petisi telah terkumpul, keluhan telah memuncak, perbaikan telah dilakukan, dan disalahartikan. Dan ketegangan di antara aku dan mertua iparku telah mencapai titik didih yang sunyi. Aku menyeka air mata. Mungkin Bima benar. Mungkin satu-satunya cara untuk menghancurkan prasangka mereka adalah dengan menghadapkan mereka pada kenyataan yang paling mengejutkan. Rapat itu bukan hanya ajang penyerahan petisi. Itu akan menjadi ajang pengungkapan. Dan aku, Hani, si ibu rumah tangga yang lelah dituduh pencitraan, akan memastikan pertunjukan kali ini adalah pertunjukan yang tidak akan pernah mereka lupakan. Tanggal rapat warga kuartal perumahan Gria Indah semakin dekat. Tinggal 3 hari lagi. Bagi sebagian besar warga, itu mungkin hanya rutinitas tahunan yang diisi laporan manajemen yang membosankan dan sesi tanya jawab singkat. Tapi bagiku, dan bagi Ibu Ratna serta Sita, rapat itu adalah panggung. Bagi mereka, panggung untuk melancarkan serangan
terakhir mereka terhadap manajemen. Bagiku, panggung untuk pengungkapan. Aku menandai tanggal itu di kalender di ruang kerjaku. Lingkaran merah besar, terasa seperti sasaran tembak. Persiapanku berbeda dari biasanya. Aku bukan hanya meninjau laporan keuangan, operasional, dan keamanan perumahan, tapi juga merancang skenario mental. Bagaimana presentasi manajemen biasanya berlangsung? Siapa yang akan berbicara? Kapan sesi tanya jawab dibuka? Dan yang terpenting, pada titik mana dan bagaimana caranya aku akan mengambil alih panggung? Aku menyiapkan berkas-berkas, bukan hanya laporan rutin perumahan, tapi juga rangkuman progres dari semua keluhan yang pernah mereka sampaikan. Data perbaikan gerbang otomatis, jadwal patroli keamanan yang diperketat, dokumentasi proses renovasi taman, sampai bukti digital bahwa iuran warga dialokasikan sesuai peruntukannya, tidak dikorupsi. Seperti prasangka Ibu Ratna. Ini adalah amunisiku. Bukti nyata bahwa pengurus tidak becus, ini sebenarnya sangat becus. Di sisi lain, persiapan mertua dan iparku juga terlihat intens. Mereka sering menelepon atau datang ke rumah. Nada suara mereka penuh antisipasi dan sedikit kecemasan, tapi lebih banyak keyakinan. Hani, Ibu dan Sita sudah siapkan draft pidato singkat untuk pengantar penyerahan petisi nanti, ujar Ibu Ratna suatu sore, matanya berbinar. Kami mau sampaikan betapa pentingnya suara warga didengar. Betapa perumahan ini butuh manajemen yang benar-benar peduli dan responsif. Mereka membacakan draft pidato itu di depanku. Isinya penuh dengan kalimat-kalimat retoris tentang hak warga, kewajiban pengembang, dan kritik-kritik yang sudah tidak asing lagi bagiku. Gerbang macet, taman kusam, keamanan lengah, iuran mahal tapi pelayanan minim. Aku mendengarkan dengan tenang, sesekali mengangguk. Setiap kalimat mereka, tanpa mereka sadari, adalah deskripsi terbalik dari realitas yang kutahu. Menurutmu gimana, Han? Sudah bagus belum draftnya? Tanya Sita. Berharap pujian atau setidaknya persetujuan. Sudah jelas poin-poinnya. Jawabku diplomatis. Semoga nanti didengar ya, Bu, Sid. Pasti didengar. Kita akan serahkan langsung ke orangnya. Seru Ibu Ratna penuh semangat. Nanti kamu duduk di depan ya, Han, biar kita kelihatan kompak sebagai warga yang berjuang. Aku hanya tersenyum. Duduk di depan. Tentu. Aku akan berada di depan, Bu. Jauh di depan. Tepat sehari sebelum rapat, hadiah terakhir dari alam semesta untuk menambah kekesalan mertua dan iparku tiba. Mereka menelepon pagi-pagi, suara Ibu Ratna terdengar sangat marah. Hani, kamu percaya nggak? Tagihan iuran perumahan bulan ini salah cetak untuk rumah ibu. Harusnya sekian, ini tercetak jauh lebih besar. Ini apa-apaan lagi coba? Masa urusan tagihan saja bisa salah begini? Benar-benar manajemennya ngawur. Sita mengambil alih telepon. Iya, Mbak. Padahal besok rapat loh. Mereka sengaja bikin gara-gara atau gimana sih? Aku langsung ke kantor pemasaran. Mbak, protes di sana. Tapi ya gitu, pelayanannya lelet, petugasnya kayak nggak tahu apa-apa. Makin yakin deh aku petisi kita itu memang harus diserahkan. Biar mereka ini diganti semua. Aku mendengarkan keluhan terbaru mereka tentang kesalahan cetak tagihan dan pelayanan lelet di kantor pemasaran. Kantor yang kuresmikan sendiri, staf yang kupekerjakan sendiri, sistem yang kuotorisasi sendiri. Ironi ini, di detik-detik terakhir, terasa lebih tajam dan melelahkan dari sebelumnya. Ini adalah puncak dari semua keluhan kecil dan besar yang mereka kumpulkan, dimahkotai dengan masalah sepele tapi menyebalkan tepat sebelum hari H. Sudah diselesaikan tagihannya, Sid? Tanyaku, mencoba mengabaikan kejengkelan di dalam diriku. Sudah sih akhirnya. Setelah debat panjang dan nunggu lama. Ternyata memang sistemnya yang error sedikit kata mereka. Tapi kan tetap saja bikin kesal. Ini jadi poin tambahan buat petisi kita. Mbak, bukti ketidakprofesionalan mereka.
Sistemnya yang error sedikit. Memang benar. Aku sudah membaca laporan internalnya pagi tadi. Ada bug kecil setelah update sistem billing. Hanya memengaruhi kurang dari 5 rumah, dan sudah diperbaiki dalam waktu singkat. Tapi bagi mereka, itu adalah bukti ketidakprofesionalan. Aku menutup telepon setelah percakapan panjang itu. Kelelahan yang kurasakan bercampur dengan tekad yang mengeras. Sudah cukup. Mereka telah menumpuk begitu banyak prasangka, begitu banyak keluhan, begitu banyak tuduhan tidak adil terhadap pengurus tidak becus yang tidak mereka sadari. Mereka telah merencanakan serangan mereka, lengkap dengan bukti, petisi, dan pidato. Kini giliranku. Rapat warga besok bukan hanya akan menjadi ajang penyerahan petisi. Itu akan menjadi momen di mana semua lapisan kepura-puraan ini runtuh. Momen di mana Hani si ibu rumah tangga dan Hani Paramita direktur utama akan bertemu di panggung yang sama. Aku berdiri di depan jendela ruang kerjaku, menatap perumahan Gria Indah yang tenang di bawah sinar matahari sore. Perumahan yang kubangun, kuelola, dan kucintai. Di salah satu sudut perumahan itu, hiduplah orang-orang yang paling dekat denganku, yang paling sering merendahkanku, yang paling buta terhadap diriku yang sebenarnya. Besok, mata mereka akan terbuka. Dengan cara yang paling mengejutkan. Tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi menunda. Aku sudah siap. Bima sudah siap mendukungku. Panggung sudah menunggu. Detik-detik menuju pertunjukan utama telah berakhir. Malam ini adalah keheningan sebelum badai. Besok, badai itu akan datang. Balai warga Gria Indah malam ini terasa berbeda dari biasanya. Ruangan berpendingin udara yang luas itu, yang biasanya hanya dipakai untuk kegiatan senam, arisan besar, atau perayaan kecil, kini ditata rapi dengan deretan kursi plastik yang menghadap ke panggung sederhana di depan. Di panggung itu, ada meja panjang berlapis kain biru tua, mikrofon berdiri di podium, dan layar proyektor besar terbentang di belakang. Suasana di dalam balai warga cukup ramai, diisi gemuruh percakapan pelan dari puluhan warga yang sudah hadir. Ada campuran ekspresi di wajah mereka, beberapa tampak bosan, beberapa penasaran, dan beberapa lagi terlihat jelas memiliki agenda tersendiri. Aku melangkah masuk bersama Bima. Aku mengenakan blus berwarna netral dan celana panjang rapi, tidak terlalu santai seperti Hani ibu rumah tangga, tapi juga belum seformal Hani Paramita direktur utama. Aku ingin terlihat sebagai warga yang menghadiri rapat, setidaknya untuk beberapa saat pertama. Di dalam tasku, tersimpan tablet berisi semua data dan amunisiku. Jantungku berdebar, campuran antara kecemasan panggung dan tekad membaja. Hari ini, semua akan berakhir. Bima menggenggam tanganku erat. Dia bisa merasakan keteganganku, meskipun aku berusaha keras menyembunyikannya. "Kamu siap?" bisiknya lembut. Aku mengangguk. Siap. Kami mencari tempat duduk. Sengaja tidak memilih kursi di baris paling depan, meskipun kosong. Kami memilih baris kelima dari depan, memberikan sedikit jarak, memberiku waktu untuk mengamati dan menarik napas sebelum pertunjukan dimulai. Saat kami duduk, pandanganku menangkap sosok yang familiar di area depan. Ibu Ratna dan Sita. Mereka duduk di baris kedua, tampak menonjol di antara warga lainnya. Ibu Ratna mengenakan setelan yang terlihat cukup penting, sementara Sita tampil dengan busana modis. Di pangkuan Ibu Ratna, tergeletak map tebal berisi petisi. Wajah mereka terlihat tegang tapi juga penuh keyakinan. Mereka sesekali berbisik, mungkin membahas strategi atau urutan penyampaian. Aku melihat beberapa warga menghampiri mereka, bertegur sapa singkat, dan ada juga yang mengangguk memberi dukungan, seolah mereka adalah perwakilan resmi warga yang akan membawa perubahan. Melihat mereka begitu percaya diri, begitu siap untuk melancarkan serangan mereka terhadap manajemen yang tidak becus, membuatku merasakan dorongan emosi yang kuat. Sakit hati dari semua hinaan mereka, frustrasi karena usaha-usahaku diabaikan,
Kejengkelan melihat betapa butanya mereka terhadap realitas, semua bercampur menjadi satu. Tapi di atas itu semua, ada tekad yang dingin dan tajam. Tekad untuk mengakhiri sandiwara ini dan menunjukkan pada mereka siapa aku sebenarnya. Seorang pria berjas rapi naik ke panggung. Dia adalah manajer operasional perumahan, Bapak Hadi, bukan Pak Hadi tetanggaku. Dia mengambil posisi di podium, mikrofon disesuaikan. Di belakangnya, duduk beberapa staf manajemen perumahan lainnya, manajer keamanan, manajer hubungan masyarakat, dan beberapa staf administrasi. Namun, kursi di tengah meja, kursi yang biasanya diduduki oleh pemimpin tertinggi, tampak kosong. Bapak Hadi memulai rapat dengan formalitas pembukaan. Ucapan terima kasih atas kehadiran warga, perkenalan singkat tim manajemen yang hadir, dan pembacaan agenda rapat. Agenda standar, laporan keuangan kuartal terakhir, update operasional, proyeksi rencana ke depan, dan sesi tanya-jawab. Aku mendengarkan, tapi pikiranku berpacu. Kapan momennya? Kapan mereka akan memperkenalkan pimpinan tertinggi? Atau apakah mereka akan menunggu sampai sesi tanya-jawab, di mana petisi itu kemungkinan besar akan diserahkan? Ibu Ratna dan Sita terlihat gelisah selama pembukaan. Mereka tampaknya menunggu momen mereka. Mungkin mereka berharap nama, direktur utama, akan segera disebut, agar mereka tahu kepada siapa petisi itu secara resmi ditujukan. Bapak Hadi sampai pada bagian update operasional. Dia berbicara tentang perbaikan sistem gerbang yang sempat macet, disebutnya gangguan teknis minor, peningkatan jumlah personel keamanan dan pemasangan CCTV baru, dalam rangka terus meningkatkan rasa aman warga, serta progres pembersihan dan perbaikan di taman utama, sebagai komitmen manajemen dalam menjaga fasilitas publik. Setiap poin yang dia sebutkan adalah hasil dari instruksi langsungku, respons terhadap keluhan yang sama yang ada di map petisi Ibu Ratna. Mendengarnya dibacakan secara formal. Mengetahui bahwa akulah otak di balik perbaikan itu, sementara orang-orang yang paling sering mengeluhkannya sedang duduk di depan sana dengan petisi di tangan, siap menuduh manajemen abai. Ironi ini nyaris terlalu berat untuk ditanggung. Aku melirik Ibu Ratna dan Sita. Wajah mereka tidak menunjukkan apresiasi terhadap update positif tersebut. Sebaliknya, mereka tampak mencibir tipis, seolah semua itu hanyalah laporan palsu atau terlambat. Bapak Hadi selesai dengan update operasional. Dia berdeham, melihat catatan di depannya. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu. Sebelum kita masuk ke sesi tanya-jawab dan masukan warga, Ibu Ratna dan Sita tampak menegakkan punggung mereka. Ini dia, momen mereka. Kami ingin memperkenalkan langsung pimpinan tertinggi dari PT Gria Sentosa yang menaungi perumahan kita. Beliau telah hadir di tengah-tengah kita malam ini untuk menyampaikan beberapa hal penting terkait visi perusahaan ke depan dan komitmen kami terhadap Gria Indah. Jantungku berdebar makin kencang. Inilah momennya. Aku menoleh ke Bima, dia mengangguk memberi kekuatan. Bapak Hadi melanjutkan, suaranya jernih dan lantang. Dengan segala hormat, kami persilakan. Ibu Direktur Utama PT Gria Sentosa. Semua mata di ruangan itu tertuju ke arah panggung, menunggu siapa yang akan naik ke sana. Ibu Ratna dan Sita melihat ke arah tangga panggung, dengan ekspresi penuh harap, agar segera bisa menyerahkan petisi mereka, bercampur sedikit rasa ingin tahu siapa, bos, yang selama ini mereka kritik. Namun, aku tidak bergerak dari tempat dudukku. Belum. Bapak Hadi di panggung tampak sedikit ragu, melirik ke samping seolah menunggu seseorang muncul dari balik tirai. Tapi tidak ada tirai di panggung balai warga. Hanya dinding polos. Kebingungan samar mulai menyebar di antara hadirin. Siapa yang ditunggu? Kemudian, Bapak Hadi menerima isyarat pelan dari salah seorang staf di meja panggung. Dia mengangguk paham, kembali menghadap mikrofon. Mohon maaf, ujarnya, sedikit lebih keras. Ternyata, Ibu Direktur Utama sudah hadir dan memilih duduk di tengah-tengah warga sekalian.
Seluruh pandangan kini beralih menyisir deretan kursi warga. Mencari sosok direktur utama di antara mereka. Ibu Ratna dan Sita ikut menoleh ke belakang, mencari. Aku melihat kepala mereka bergerak, mata mereka memindai wajah-wajah di barisan belakang dan tengah. Dan kemudian aku berdiri. Perlahan. Tegak. Dengan senyum tipis namun mantap. Aku merapikan blusku, mengambil tasku yang berisi tablet. Semua mata kini tertuju padaku. Pandangan yang tadinya mencari, kini membeku. Kebingungan berubah menjadi pertanyaan besar. Aku berjalan menyusuri lorong di antara deretan kursi, menuju panggung. Setiap langkah terasa penuh makna. Aku bisa merasakan tatapan semua orang padaku. Aku bisa merasakan keheningan yang tiba-tiba menyelimuti ruangan, hanya diisi oleh suara langkah sepatuku. Saat melewati baris kedua, aku menoleh sebentar. Mataku bertemu langsung dengan mata Ibu Ratna dan Sita. Ekspresi mereka tak ternilai. Rahang Ibu Ratna jatuh terbuka. Matanya melebar, tidak percaya. Map petisi di pangkuannya nyaris melorot. Sita terdiam kaku di sampingnya. Matanya terbelalak, wajahnya pucat pasi. Ketidakpercayaan, kebingungan, dan syok. Syok yang absolut. Mereka melihat Hani, si ibu rumah tangga, si menantu yang selama ini mereka remehkan, si wanita yang hanya mengurus rumah, berjalan menuju panggung. Menuju podium. Menuju kursi paling depan di meja panggung yang tadinya kosong. Setiap langkahku menuju panggung terasa sunyi, meskipun puluhan pasang mata tertuju padaku. Suara gemuruh percakapan yang tadinya mengisi balai warga kini sepenuhnya lenyap, digantikan oleh keheningan yang pekat, nyaris memekakkan telinga. Aku bisa merasakan panas di pipiku, bukan karena malu, tapi karena fokus yang intens dan sedikit adrenalin. Ini bukan hanya tentang membongkar rahasia. Ini tentang mengklaim identitasku di depan orang-orang yang paling sering meredupkannya. Saat aku berjalan melewati baris kedua tempat Ibu Ratna dan Sita duduk, aku sengaja memperlambat langkahku. Aku ingin memberikan mereka waktu sejenak untuk memproses apa yang sedang terjadi. Pandanganku lurus ke depan, ke panggung, tapi di sudut mataku, aku bisa melihat mereka dengan jelas. Ibu Ratna duduk membeku, map petisi di tangannya bergetar pelan. Wajahnya yang tadi penuh keyakinan diri kini benar-benar kosong, ekspresi syok yang murni. Bibirnya sedikit terbuka, matanya yang biasanya kritis kini hanya menunjukkan kebingungan yang luar biasa. Di sebelahnya, Sita tidak jauh berbeda. Dia terlihat seperti patung, hanya matanya yang bergerak liar. Mencoba memahami mengapa Hani si ibu rumah tangga kini berjalan ke panggung yang ditujukan untuk direktur utama. Tangan yang tadi memegang tablet kini terkulai lemah di pangkuannya. Mereka tampak kehilangan kata-kata. Untuk pertama kalinya dalam ingatan, mereka benar-benar terdiam. Aku melanjutkan langkahku. Para warga lain juga menunjukkan beragam reaksi. Ada yang saling berbisik dengan heran, menunjuk ke arahku, memandangiku dari ujung kaki ke ujung rambut seolah baru pertama kali melihatku. Beberapa tetangga yang cukup mengenalku terlihat terkejut luar biasa. Beberapa lagi tersenyum samar, mungkin sudah mendengar desas-desus atau memang punya firasat. Tapi reaksi Ibu Ratna dan Sita di barisan kedua adalah yang paling kentara, paling murni syoknya. Itu adalah validasi visual yang kuat atas ironi yang selama ini kupendam. Aku tiba di tepi panggung. Bapak Hadi, manajer operasional, menungguku dengan ekspresi yang sulit ditebak, mungkin sedikit lega karena direktur utama yang ditunggu akhirnya muncul. Bercampur sedikit terkejut karena aku muncul dari arah penonton dan bukan dari belakang panggung seperti yang mungkin dia harapkan. Dia membungkuk sedikit hormat. Gestur yang mungkin tidak diperhatikan warga, tapi sangat jelas bagiku. Aku naik ke panggung. Langkahku stabil. Di meja panjang, para staf manajemen lainnya menungguku. Mereka semua sudah tahu rahasiaku. Tentu saja. Mereka adalah timku, dan mereka tahu betapa keras aku bekerja dari balik layar. Beberapa dari mereka memberiku senyum tipis.
Senyum dukungan dan mungkin sedikit geli melihat pertunjukan yang akan segera dimulai. Aku mengambil tempat di kursi tengah yang kosong, kursi utama di meja panggung. Mikrofon di podium didorong sedikit ke arahku. Aku duduk tegak, menarik napas dalam-dalam, merasakan kain blusku di kulit. Ini terasa benar. Inilah tempatku seharusnya. Keheningan di balai warga semakin dalam, jika mungkin. Semua pasang mata terpaku padaku. Menunggu. Apa yang akan kukatakan? Bagaimana Hani si ibu rumah tangga ini bisa berakhir di kursi direktur utama? Aku mengambil mikrofon, menyesuaikannya sedikit agar pas di depan mulutku. Aku membiarkan keheningan itu menggantung sejenak, membiarkan atmosfer syok meresap. Aku melihat lagi ke arah Ibu Ratna dan Sita. Mereka masih dalam posisi yang sama, terpaku, seperti dua patung garam di tengah lautan warga yang bingung. Map petisi di tangan Ibu Ratna kini benar-benar jatuh ke lantai di sebelahnya. Terlupakan. Sita menggelengkan kepala pelan, seolah berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini tidak nyata. Dengan suara yang jernih, tenang, dan penuh otoritas, suara yang sama yang kupakai saat memimpin rapat direksi atau menegosiasikan kontrak besar. Sangat berbeda dari nada bicaraku saat di rumah atau ditelepon oleh mertuaku. Aku mulai berbicara. Selamat malam, bapak-bapak, ibu-ibu. Terima kasih atas kehadiran Anda sekalian di rapat warga kuartal ini. Suaraku bergema di seluruh ruangan. Formal, profesional. Kontrasnya dengan citra Hani ibu rumah tangga, begitu mencolok, pasti membuat banyak warga yang mengenalku terkejut. Aku jeda sejenak, membiarkan kata-kata itu meresap. Lalu, aku melanjutkan, memperkenalkan diriku secara resmi dari panggung ini, menghancurkan sepenuhnya tirai yang selama ini menutupi identitasku. Nama saya Hani Paramita. Aku berhenti sebentar, melihat reaksi di wajah-wajah di depanku. Wajah-wajah yang tadi bingung kini mulai menunjukkan kilatan pemahaman atau ketidakpercayaan yang semakin dalam. Aku melihat beberapa warga menutup mulut mereka saking kagetnya. Saya juga salah satu warga di perumahan Gria Indah ini. Lanjutku, menambahkan lapisan ironi pertama. Saya tinggal di Blok C, nomor 12, bersama suami saya, Bima. Penyebutan alamat rumahku sendiri, alamat yang dikenal oleh banyak orang di sini, terutama Ibu Ratna dan Sita yang tinggal tidak jauh dari sana, seolah memberikan pukulan telak tambahan. Di baris kedua, aku melihat Ibu Ratna tersentak, sementara Sita terkesiap, napasnya terdengar samar meskipun jarak cukup jauh. Aku membiarkan kalimat itu menggantung sebentar, lalu mengakhiri perkenalanku dengan kalimat yang selama ini menjadi rahasia terbesar di mata keluarga Bima. Kalimat yang ditunggu-tunggu oleh sebagian warga, dan kalimat yang akan membuat mertua dan iparku benar-benar syok, seperti yang dijanjikan oleh judul cerita ini. Dan saya adalah Direktur Utama PT Gria Sentosa. Udara di balai warga terasa beku. Waktu seolah berhenti. Semua mata terfokus padaku. Tapi pandangan Ibu Ratna dan Sita, yang paling dekat denganku, adalah yang paling intens. Syok di wajah mereka kini bercampur dengan sesuatu yang lain. Kengerian? Penyesalan? Entahlah. Yang jelas, mereka tidak lagi melihat Hani si ibu rumah tangga yang remeh. Mereka melihat Hani Paramita, bos dari seluruh perumahan tempat mereka tinggal, orang yang selama ini mereka hina di depan matanya sendiri. Aku telah mengambil alih panggung. Aku telah membongkar rahasia. Dan klimaks ini baru saja dimulai. Kata-kataku, dan saya adalah Direktur Utama PT Gria Sentosa, menggantung di udara, diserap oleh setiap orang di balai warga. Keheningan yang tadinya tegang kini pecah menjadi gelombang bisikan dan seruan kaget. Kepala-kepala menoleh ke sana kemari. Dari panggung tempatku duduk ke baris kedua tempat Ibu Ratna dan Sita masih terpaku. Mata membelalak, tangan terangkat menutup mulut. Beberapa orang tertawa tak percaya bercampur geli, sementara yang lain hanya bisa menatapku di panggung dengan takjub. Suara, Hani, dan istri Bima terdengar samar-samar di antara bisikan warga yang saling bertanya.
Namun, di tengah keramaian reaksi itu, fokus utamaku tetap pada Ibu Ratna dan Sita. Ekspresi syok mereka di bab 9 kini berkembang menjadi sesuatu yang lebih kompleks, lebih menyakitkan untuk dilihat dan bagi mereka, pasti lebih menyakitkan untuk dirasakan. Ibu Ratna, yang petisinya tergeletak di lantai, kini memegangi dadanya dengan satu tangan, napasnya terdengar tersengal. Wajahnya yang tadinya pucat kini memerah, mungkin karena emosi yang bergejolak hebat di dalam dirinya. Dia melirik sekilas ke arah warga lain di sekitarnya yang jelas-jelas memperhatikannya, lalu dengan cepat menunduk dalam-dalam, berusaha menghilang dari pandangan. Martabat dan kebanggaannya, yang selama ini begitu dijunjung tinggi, runtuh dalam sekejap. Sita, di sebelahnya, tampak sama hancurnya. Dia tidak lagi memegang tabletnya. Tangannya kini saling meremas kuat di pangkuan. Matanya yang tadi membelalak kini berkaca-kaca. Mungkin karena malu yang luar biasa. Dia berbisik sesuatu pada Ibu Ratna, yang dijawab dengan gelengan kepala lemah. Mereka berdua tampak seperti ingin lenyap di telan bumi. Dua aktivis yang baru saja menyadari bahwa musuh yang mereka lawan adalah orang yang selama ini duduk santai di samping mereka, mendengarkan semua rencana, serangan, mereka. Aku membiarkan momen itu berlangsung sejenak, memberi waktu bagi warga untuk memproses, dan bagi mertua serta iparku untuk merasakan dampak penuh dari pengungkapan itu. Ada kepuasan yang dingin mengalir dalam diriku, bukan karena ingin melihat mereka menderita, tetapi karena kebenaran akhirnya terungkap. Tirai itu telah tersibak. Kemudian, aku mengambil napas dalam dan kembali ke mode profesional. Emosiku kukunci rapat di balik fasade direktur utama. Saya memahami bahwa kehadiran saya di sini sebagai direktur utama mungkin mengejutkan bagi sebagian dari Anda. Ujarku, suaraku tetap tenang dan berwibawa, memotong gelombang bisikan warga. Memang benar, saya juga adalah salah satu warga di perumahan tercinta kita ini. Dan saya percaya, pemahaman langsung terhadap kondisi dan aspirasi warga adalah kunci untuk mengelola perumahan ini dengan lebih baik. Aku melirik sekilas ke arah Ibu Ratna dan Sita. Aku tidak menyebut mereka secara langsung, tapi kata, aspirasi, sengaja kugunakan, sebuah isyarat halus bahwa aku mengetahui tentang gerakan mereka. Reaksi mereka semakin terlihat jelas. Mereka semakin menunduk, berusaha menghindari tatapan mata dari semua arah. Aku melanjutkan, mengarahkan fokus kembali ke agenda rapat. Aku tidak ingin momen pengungkapan ini hanya menjadi drama pribadi. Ini adalah rapat warga, dan ada masalah-masalah nyata yang perlu dibahas dan diselesaikan. Sebagaimana yang telah disampaikan Bapak Hadi tadi, tim manajemen terus bekerja keras untuk meningkatkan kualitas Gria Indah, kataku, memegang tabletku. Saya ingin menambahkan beberapa poin. Dan kemudian kita akan membuka sesi diskusi dan tanya jawab yang transparan. Aku mulai berbicara tentang insiden keamanan baru-baru ini. Kami sangat prihatin dengan insiden pencurian di Blok E. Keamanan warga adalah prioritas mutlak kami. Sebagai respons, kami telah menambah personel keamanan, meningkatkan jadwal dan rute patroli, serta sedang dalam proses pemasangan beberapa titik CCTV tambahan di area yang teridentifikasi rawan. Aku memproyeksikan beberapa gambar di layar belakang, foto petugas keamanan baru yang sedang berpatroli, denah lokasi CCTV tambahan yang akan dipasang, dan progres visual renovasi taman utama yang tadi pagi kulihat. Terkait fasilitas publik, kami mengakui bahwa ada beberapa area seperti taman utama yang memerlukan perhatian lebih. Rencana renovasi total memang sudah ada dalam pipeline. Namun kami telah mempercepat tahap awal pembersihan dan perbaikan minor untuk segera meningkatkan kenyamanan dan estetika. Aku menyebutkan data spesifik, berapa personel keamanan yang ditambah, berapa unit CCTV baru, berapa anggaran yang dialokasikan untuk perbaikan taman tahap pertama, jadwal pengangkutan sampah yang sudah distabilkan, detail perbaikan sistem gerbang yang macet kemarin. Semua adalah bukti konkret dari kerja keras timku, dari keputusanku sebagai direktur utama, menanggapi langsung keluhan-keluhan yang sering ku dengar, keluhan yang sama yang ada di petisi di lantai dekat kaki Ibu Ratna. Setiap kalimat yang keluar dari mulutku,
Setiap data yang kutampilkan adalah tamparan halus bagi narasi pengurus tidak becus yang selama ini digaungkan oleh mertua dan iparku. Aku menunjukkan bahwa aku tidak hanya sadar akan masalahnya, tetapi sudah bertindak, bahkan sebelum petisi mereka siap diserahkan. Aku menunjukkan bahwa pengurus yang mereka hina ini bekerja dengan profesionalisme dan efisiensi. Warga mendengarkan dengan saksama. Kebanyakan tampak terkesan dengan detail dan transparansi yang kusampaikan, apalagi setelah momen pengungkapan yang dramatis. Bisikan-bisikan perlahan mereda, digantikan oleh perhatian yang penuh. Tapi pandanganku sesekali masih tertuju pada Ibu Ratna dan Sita. Mereka masih duduk membeku. Mereka tidak lagi berbisik atau saling melirik. Mereka hanya menatap lurus ke depan, ke arah panggung, ke arahku. Di mata mereka, aku bisa melihat campuran malu, penyesalan, dan kebingungan yang mendalam. Rencana, protes mereka, pidato mereka, petisi mereka, semua terasa hampa dan konyol sekarang. Bagaimana mungkin mereka memprotes orang yang kini duduk di depan mereka? Menunjukkan dengan data dan fakta bahwa semua keluhan mereka sudah didengar dan ditangani oleh orang itu sendiri? Aku menyelesaikan pemaparanku tentang update perumahan. Kemudian, aku melihat kembali ke arah warga. Baik, itu adalah beberapa update dari pihak manajemen. Ucapku, suaraku sedikit melunak, kembali ke nada yang lebih bersahabat sebagai sesama warga, namun tetap mempertahankan otoritas sebagai pimpinan. Sekarang, saya ingin membuka sesi diskusi. Kami di PT Gria Sentosa sangat menghargai masukan Anda sekalian. Bagi yang memiliki pertanyaan, keluhan, atau aspirasi, silakan sampaikan. Kami di sini untuk mendengarkan dan berdialog. Aku melihat sekilas ke arah barisan kedua. Petisi yang tergeletak di lantai seperti menuntut untuk diambil dan diserahkan. Ibu Ratna dan Sita duduk kaku, tidak bergerak, tidak berani menatapku langsung. Momen yang selama ini mereka tunggu untuk melancarkan serangan, kini telah tiba. Tapi, musuh yang mereka hadapi ternyata adalah orang yang paling tidak mereka duga. Senjata mereka, petisi, terasa sangat berat untuk diangkat sekarang. Klimaks telah bergeser dari sekadar pengungkapan identitas, menjadi konfrontasi diam antara Hani yang berkuasa dan mertua iparnya yang syok dan tak berdaya, dengan petisi mereka sebagai saksi bisu. Pertanyaan selanjutnya bukanlah apakah mereka akan menyerahkan petisi, tapi apakah mereka punya keberanian untuk melakukannya sekarang, di hadapan direktur utama yang selama ini mereka hina. Sesi tanya jawab telah berjalan selama hampir 20 menit. Aku duduk di panggung, menjawab berbagai pertanyaan dari warga, mulai dari jadwal penyemprotan nyamuk, aturan renovasi rumah, hingga detail penggunaan dana kas perumahan. Aku menjawab dengan tenang, memberikan data yang akurat, menjelaskan kebijakan dengan jelas, dan mengakui beberapa area yang memang masih dalam proses perbaikan. Setiap jawaban yang lugas dan informatif yang kuberikan seolah mengikis sedikit demi sedikit sisa-sisa keraguan di mata warga. Mereka yang tadinya terkejut, kini tampak mulai takjub. Hani, si ibu rumah tangga yang mereka kenal, ternyata adalah pemimpin yang cerdas dan kompeten. Suasana di balai warga berangsur normal, dalam artian fokus kembali ke topik perumahan. Meskipun bisik-bisik sesekali masih terdengar dan banyak mata sesekali melirik ke arah baris kedua. Ya, di baris kedua, Ibu Ratna dan Sita masih duduk di sana. Keadaan syok mereka dari bab 9 dan 10 kini bercampur dengan rasa malu yang teramat sangat. Mereka nyaris tidak bergerak sepanjang sesi tanya jawab. Hanya sesekali saling melirik dengan tatapan panik atau menunduk dalam-dalam ketika ada warga di sekitar mereka yang tanpa sengaja menatap ke arah mereka. Map petisi masih tergeletak di lantai. Saksi bisu dari gerakan yang kini terasa begitu naif dan memalukan. Aku telah menjawab pertanyaan dari 3 warga terakhir. Aku mengambil napas dalam, merasa bahwa momen ini adalah yang tepat. Aku telah menunjukkan kemampuanku. Aku telah menenangkan sebagian besar warga, dan kini saatnya menghadapi inti dari konflik yang selama ini membebani. Aku meletakkan tabletku di meja dan melihat ke arah hadirin.
Wajah-wajah mereka terlihat menunggu, sebagian besar dengan ekspresi hormat dan penasaran. Baik, kataku, suaraku jelas dan terdengar di seluruh ruangan. Sebelum kita mengakhiri sesi tanya-jawab ini, saya ingin menyinggung satu hal lagi, yang saya pahami menjadi perhatian bagi sebagian warga, dan saya apresiasi inisiatifnya. Aku berhenti sejenak, sengaja membiarkan kata-kataku menggantung. Aku melihat beberapa warga saling pandang, bertanya-tanya apa yang akan kukatakan. Dan kemudian, aku melanjutkan, menggunakan kata kunci yang akan segera mengarahkan semua perhatian dan tekanan ke baris kedua. Saya mendapat informasi bahwa ada sekumpulan warga yang telah dengan tulus mengumpulkan aspirasi dan masukan mereka terhadap manajemen perumahan dalam bentuk sebuah petisi. Kata petisi bagai alarm yang berbunyi di dalam balai warga. Kepala-kepala segera menoleh. Dan seperti yang kuduga, semua mata langsung tertuju pada baris kedua, di mana Ibu Ratna dan Sita duduk. Mereka adalah motor penggerak utama gerakan itu. Dan semua orang yang menandatangani atau setidaknya mendengar tentang petisi itu tahu siapa yang berada di baliknya. Ibu Ratna dan Sita sontak menegang. Tubuh mereka membeku di kursi. Aku bisa melihat dari panggung bagaimana Sita secara refleks menarik napas tajam, sementara tangan Ibu Ratna meremas erat sandaran kursi di depannya. Wajah mereka, yang tadinya sudah merah karena malu, kini memucat lagi. Aku melihat ke arah umum tempat mereka duduk, mempertahankan ekspresi tenang namun serius. Ini adalah inisiatif yang sangat saya hargai. Lanjutku, nadaku tulus, karena aku memang menghargai warga yang proaktif, terlepas dari siapa yang menginisiasinya. Menunjukkan kepedulian yang besar terhadap kualitas perumahan kita. Saya sebagai direktur utama, dan juga sebagai sesama warga, sangat terbuka untuk menerima masukan ini. Aku sedikit mencondongkan tubuh ke depan di podium. Mungkin perwakilan dari inisiatif warga yang mengumpulkan petisi ini bersedia untuk berdiri atau bahkan maju ke depan untuk menyampaikan aspirasi mereka secara langsung kepada kami. Ini adalah kesempatan baik bagi manajemen untuk mendengarkan Anda secara langsung. Kata-kataku bagai palu godam yang menghantam Ibu Ratna dan Sita. Mengundang mereka untuk maju. Mengundang mereka untuk menyerahkan petisi mereka kepada pengurus tidak becus yang kini adalah menantu ipar mereka sendiri. Di depan seluruh warga yang kini menatap mereka, menunggu. Di baris kedua, keheningan terjadi. Ibu Ratna dan Sita tidak bergerak. Mereka tidak berdiri. Mereka tidak maju. Mereka hanya duduk di sana, terpaku, seperti dua rusa yang tertangkap lampu mobil di tengah malam. Tatapan mata warga lain yang menunggu reaksi mereka pasti terasa seperti ribuan jarum yang menusuk. Map petisi di lantai di samping Ibu Ratna terasa seperti bom yang siap meledak jika ada yang menyentuhnya. Aku menunggu, menjaga tatapan lurus ke depan, memberikan mereka ruang, tapi tidak mengurangi tekanan. Bapak Hadi dan staf manajemen lainnya di panggung juga terdiam, mengamati drama di depan mereka dengan tenang, mungkin sambil menahan napas. Keheningan di baris kedua terasa abadi. Beberapa detik berlalu, terasa seperti menit. Kebisuan mereka semakin memperjelas siapa yang berada di balik petisi itu, dan betapa terpojoknya mereka sekarang. Rencana mereka untuk menyerang manajemen kini berbalik menjadi bumerang yang telak. Aku melihat Ibu Ratna membuka mulutnya, seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak ada suara yang keluar. Hanya napas yang tersendat. Sita menunduk begitu dalam hingga dagunya menyentuh dada. Mereka tidak mampu menghadapi situasi ini. Mereka tidak mampu mengambil petisi itu dan menyerahkannya kepadaku, orang yang selama ini mereka remehkan, sambil mengeluhkan ketidakbecusanku. Akhirnya, setelah keheningan yang terasa menyiksa, aku menghela napas pelan. Nada suaraku sedikit melunak, menunjukkan pengertian, tapi juga sedikit kelelahan. Saya memahami, mungkin ada rasa sungkan atau belum siap, kataku, memecah keheningan. Tidak apa-apa. Jika perwakilan tidak berkenan maju ke depan saat ini. Aku berhenti, memberi jeda lagi.
Aku tahu mereka tidak akan sanggup. Anda bisa menitipkan petisi tersebut kepada staf kami di belakang, atau meletakkannya di meja pendaftaran nanti. Kami akan menerimanya dan memastikan semua masukan Anda kami pelajari dengan saksama. Pernyataan itu seolah memberikan mereka jalan keluar, tapi jalan keluar itu terasa seperti terowongan menuju penghinaan. Mereka tidak perlu maju, tapi petisi mereka tetap akan sampai kepadaku, direktur utama yang mereka protes, membuat seluruh upaya mereka terasa sia-sia dan memalukan. Ibu Ratna mengangguk kaku, gerakan yang nyaris tidak terlihat. Sita tetap menunduk. Mereka tidak berani menatapku. Momen konfrontasi langsung terkait petisi telah usai, bukan dengan pidato berapi-api dari mereka seperti yang mereka rencanakan, melainkan dengan keheningan yang memekakan telinga dan rasa malu yang mendalam di pihak mereka. Mereka telah terpojok oleh identitas ganda yang selama ini kusembunyikan. Aku mengalihkan pandangan dari mereka, kembali melihat ke arah hadirin secara umum. Baik, kataku, melanjutkan agenda rapat. Jika tidak ada lagi pertanyaan atau masukan langsung saat ini, saya akan menyampaikan sedikit penutup. Namun, dampak dari momen itu masih terasa. Warga masih sesekali melirik arah Ibu Ratna dan Sita. Ekspresi mereka bercampur rasa ingin tahu, simpati, mungkin sedikit, dan mungkin juga sedikit kelegaan karena bukan mereka yang berada di posisi sulit itu. Aku kembali berbicara, tapi kini di benakku terbayang wajah-wajah Ibu Ratna dan Sita yang pucat pasi. Konfrontasi telah terjadi, rahasia telah terkuak, dan dinamika kekeluargaan yang rumit ini telah berubah selamanya di balai warga yang menjadi saksi bisu. Klimaks telah mencapai titik puncaknya dalam hal pembalikan kekuatan dan pengungkapan kebenaran. Setelah keheningan yang menggantung usai tawaranku untuk perwakilan petisi maju ke depan, aku melanjutkan. Aku memberikan pidato penutup singkat sebagai direktur utama, berterima kasih atas kehadiran dan masukan warga, menegaskan kembali komitmen PT Gria Sentosa untuk terus meningkatkan kualitas Gria Indah, dan menyatakan bahwa pintu komunikasi manajemen selalu terbuka. Aku mengingatkan tentang saluran resmi untuk menyampaikan keluhan dan saran, seolah menekankan pentingnya proses yang benar. Rapat dinyatakan ditutup. Gemuruh suara kembali memenuhi balai warga, tapi kali ini nadanya berbeda. Ada campuran rasa lega, keheranan yang masih tersisa, dan bisik-bisik antusiasme. Warga mulai bangkit dari kursi, beberapa bergerak ke arah panggung, mungkin untuk bertegur sapa atau bertanya langsung kepadaku. Sementara yang lain buru-buru ingin pulang, mencerna semua yang baru saja terjadi. Mataku segera mencari baris kedua. Ibu Ratna dan Sita sudah berdiri. Mereka tidak berani menatapku. Dengan gerakan cepat dan canggung, Ibu Ratna mengambil map petisi yang tadi jatuh, menggenggamnya erat seperti bukti kejahatan yang ingin disembunyikan. Tanpa bicara sepatah kata pun kepada siapapun di sekitar mereka, apalagi kepadaku, mereka segera berjalan cepat menyusuri lorong menuju pintu keluar, seolah ingin melarikan diri dari balai warga secepat mungkin. Langkah mereka terburu-buru, punggung mereka kaku. Mereka tidak peduli dengan warga lain yang membubarkan diri, tidak peduli dengan tatapan mata yang mengikuti mereka. Mereka hanya ingin menghilang. Malu yang terpancar dari gerak-gerik mereka begitu jelas, nyaris menyakitkan untuk dilihat. Aku hanya bisa melihat mereka pergi dari panggung. Aku tidak memanggil mereka, tidak menghentikan mereka. Tidak ada gunanya. Dampaknya sudah terjadi. Syok dan malu yang mereka rasakan adalah klimaks yang selama ini kupendam dalam ironi. Tirai telah jatuh. Pertunjukan, dari sisi mereka, telah berakhir dengan cara yang paling tidak mereka duga. Beberapa warga menghampiriku di panggung. Wajah mereka dipenuhi senyum dan kekaguman. Ya ampun, Mbak Hani, nggak nyangka banget. Hebat sekali, Bu Direktur, selama ini di sini saja. Pantas saja perumahan jadi makin rapi, ternyata Ibu pimpin langsung. Aku tersenyum, berusaha membalas keramahan mereka. Menjawab pertanyaan ringan, menerima pujian. Tapi di benakku, bayangan Ibu Ratna dan Sita yang buru-buru melarikan diri masih terpatri. Rapat warga telah usai.
Rahasia telah terungkap. Konflik telah mencapai puncaknya dalam hal konfrontasi publik dan pembalikan kekuatan. Sekarang, yang tersisa adalah menghadapi dampak jangka panjang dari kebenaran yang terbuka ini. Malam itu, kembali ke rumah, suasana terasa seperti ketenangan setelah badai. Balai warga yang riuh rendah dengan kejutan dan keheningan dramatis kini terasa jauh. Aku duduk di sofa ruang tamu, masih mengenakan pakaian yang kupakai di rapat tadi. Kelelahan menjalar di tulang-tulangku, bukan hanya kelelahan fisik, tapi juga kelelahan emosional setelah bertahun-tahun memendam rahasia dan akhirnya meledakkannya di depan umum. Bima duduk di sampingku, tangannya melingkari bahuku. Dia tidak banyak bicara, hanya menemaniku dalam keheningan yang nyaman. Dia tahu apa yang baru saja terjadi bukanlah hal kecil. "Kamu hebat, sayang," bisiknya akhirnya, mengecup puncak kepalaku. Mereka syok berat tadi. Aku tersenyum tipis. Ya, aku lihat sendiri. Kami berbicara sebentar tentang reaksi warga. Bagaimana beberapa orang terkejut tapi kemudian memberi selamat. Bagaimana wajah Ibu Ratna dan Sita saat mereka buru-buru keluar. Bima juga melihat mereka pergi, dan dia merasakan atmosfer canggung yang tertinggal. Kami menunggu telepon, menunggu pesan singkat, menunggu sesuatu. Setelah apa yang terjadi, logikanya mereka akan menghubungi. Marah, menangis, meminta penjelasan, apapun reaksi mereka, pasti ada. Tapi ponselku tetap sunyi. Tidak ada dering masuk, tidak ada notifikasi pesan. Malam semakin larut, melewati jam biasa di mana Ibu Ratna mungkin akan menelepon untuk urusan sepele atau sekadar memastikan kami baik-baik saja. Keheningan dari rumah mereka, yang hanya berjarak beberapa blok, terasa begitu berat. Ini bukan kemarahan. Ini, mungkin malu yang terlalu besar. Atau kebingungan bagaimana cara memulai percakapan setelah semua yang terjadi. Setelah semua kata-kata yang pernah mereka ucapkan kepadaku, Hani si ibu rumah tangga, kini bertabrakan dengan kenyataan bahwa aku adalah Hani Paramita, direktur utama, orang yang mereka hina dan protesi di depan umum. Mereka terlalu syok, terlalu malu, terlalu tidak siap untuk menghadapi kenyataan itu dan menghadapiku. Keheningan ini adalah bukti betapa dalamnya dampak pengungkapan itu bagi mereka. Lebih dalam dari sekadar kejutan sesaat. Ini adalah guncangan terhadap seluruh persepsi mereka tentang aku, tentang status, tentang pekerjaan, bahkan mungkin tentang diri mereka sendiri. Aku menghela napas. Badai telah usai di balai warga, tapi gema syoknya masih terasa kuat di antara kami. Keheningan ini adalah awal dari fase baru. Fase di mana hubungan kami tidak akan pernah sama lagi. Beberapa hari berlalu setelah rapat warga yang mengguncang itu. Keheningan dari Ibu Ratna dan Sita terasa begitu nyata, hampir bisa diraba. Tidak ada telepon, tidak ada pesan, bahkan tidak ada kunjungan mendadak. Perumahan Gria Indah sendiri terasa sedikit berbeda. Warga yang berpapasan denganku kini menunjukkan sikap yang jauh lebih hormat, campuran antara kekaguman, rasa ingin tahu, dan sedikit malu karena mungkin pernah ikut mengeluh di depan direktur utama tanpa sadar. Ada juga obrolan hangat di grup chat warga yang Bima tunjukkan padaku, sebagian besar berisi pujian untukku dan kekaguman atas kejutan yang kusajikan. Reputasiku sebagai Hani istri Bima, yang hanya ibu rumah tangga, telah musnah, digantikan oleh Hani Paramita, pemimpin yang diakui. Aku menikmati ketenangan relatif ini, meskipun ada lapisan kesedihan di baliknya. Kesedihan karena jembatan hubungan dengan keluarga Bima, yang tadinya sudah rapuh, kini terasa runtuh sepenuhnya akibat beban rahasia yang terbongkar. Pada hari keempat setelah rapat, ponselku akhirnya berdering dengan nama Ibu Ratna di layar. Aku menarik napas panjang. Inilah saatnya. Aku menggeser tombol jawab. "Halo, Bu?" Suaraku netral, tidak hangat tapi juga tidak dingin. Ada keheningan yang lama di ujung telepon.
Keheningan yang sangat tidak biasa untuk Ibu Ratna yang biasanya lancar berbicara. Hani. Suaranya terdengar lirih dan ragu, jauh dari nada tegas atau menuntut yang biasa ku dengar. Tidak ada salam basa-basi. Ya, Bu, balasku tenang. Itu Anu. Ibu Ratna terdengar bingung mencari kata-kata. Aku membiarkannya. Biarkan dia yang memulai. Bagaimana kabarmu, Hani? Tanyanya akhirnya, memilih pertanyaan paling dasar yang terdengar canggung dalam konteks ini. Saya baik, Bu. Ibu sendiri? Baik-baik. Ada jeda lagi. Keheningan yang dipenuhi kata-kata tak terucapkan. Aku tahu dia memikirkan rapat itu. Memikirkan petisi. Memikirkan semua yang pernah dia katakan. Kami. Ibu dan Sita, kami tidak tahu harus bilang apa. Katanya, suaranya terdengar jujur dalam kebingungannya. Aku menghela napas dalam hati. Tidak perlu ada yang khusus dibicarakan, Bu. Kebenarannya memang seperti itu. Tapi, kami kan sering-sering bicara macam-macam. Kata Ibu Ratna, suaranya semakin lirih. Terdengar seperti pengakuan bersalah yang enggan diucapkan. Soal pengurus perumahan itu soal kamu. Saya ingat, Bu. Potongku pelan. Aku tidak mengatakannya dengan nada menuduh. Hanya pernyataan fakta. Tapi dampak dari pernyataan fakta itu cukup besar. Ibu Ratna terdiam lagi. Setelah hening cukup lama, terdengar suara Sita di latar belakang, berbisik sesuatu pada ibunya. Lalu suara Ibu Ratna terdengar lagi, sedikit lebih kuat tapi tetap ragu. Sita. Sita bilang dia juga minta maaf. Hani. Kami tidak pernah menyangka. Tidak apa-apa, Bu, kataku, meskipun sebenarnya ada banyak apa-apa. Tapi ini bukan saatnya menuntut permintaan maaf besar-besaran atau konfrontasi emosional. Dampaknya sudah jelas. Mereka sadar. Mereka malu. Dan mungkin, untuk pertama kalinya, mereka melihatku dengan cara yang berbeda. Perumahan terlihat lebih rapi ya, Hani, ujar Ibu Ratna tiba-tiba, mengubah topik dengan canggung, merujuk pada perbaikan yang sebenarnya sudah terlihat sebelum rapat, tapi mereka sebut pencitraan. Ya, Bu. Tim saya bekerja keras, jawabku singkat. Percakapan mengalir, atau lebih tepatnya, tersendat, selama beberapa menit lagi, dipenuhi kecanggungan. Ibu Ratna mencoba bertanya tentang Bima, tentang hal-hal umum, tapi nada suaranya tidak lagi memiliki otoritas atau kritik seperti dulu. Rasanya seperti berbicara dengan orang yang berbeda. Jembatan, ibu rumah tangga yang diremehkan, telah runtuh, dan mereka tidak tahu bagaimana membangun jembatan baru menuju direktur utama yang ternyata adalah menantu ipar mereka. Saat panggilan berakhir, aku duduk dalam keheningan. Kontak pertama pasca pengungkapan terasa aneh. Tidak ada drama besar, tidak ada teriakan, hanya kecanggungan dan pengakuan tersirat atas apa yang terjadi. Mereka malu, mereka terkejut, dan mereka tidak tahu cara menghadapinya. Hubungan kami tidak serta-merta membaik. Permohonan maaf mereka terasa belum tuntas. Lebih ke pengakuan rasa malu daripada penyesalan mendalam atas perilaku mereka selama ini. Tapi itu adalah awal. Awal dari fase baru. Fase di mana mereka tidak bisa lagi meremehkanku berdasarkan asumsi palsu. Fase di mana aku tidak perlu lagi menyembunyikan siapa diriku sebenarnya dari mereka. Jembatan lama telah runtuh. Pembangunan jembatan baru akan membutuhkan waktu, kesabaran, dan mungkin lebih banyak dialog canggung. Tapi setidaknya, fondasinya kebenaran kini sudah diletakkan dengan kokoh.